Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ria Rana, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Unindra Ekstensi semester 5 dengan NPM 2018-2150145. Hari ini saya ingin presentasi tugas akhir kewirausahaan mengenai bisnis model kanvas ini. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami apa itu bisnis model kanvas atau BMC. Nah, bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nah, ini semua adalah gambaran BMC milik usaha cireng saya. Nah, mengapa harus cireng? Ya, karena cireng banyak diminati setiap kalangan dan biasanya dengan harga yang relatif terjangkau, peminatnya banyak. Nah, baik, saya akan mulai mengenai bisnis model kanvas ini. Yang pertama itu adalah customer segment. Ini yang paling kanan. Customer segment yaitu target yang membutuhkan atau menginginkan produk kita. Nah, yang pertama di sini yang sekiranya membutuhkan atau menginginkan produk kita, kami adalah mengincar semua kalangan. Karena dengan tekstur cireng yang gurih, dengan tekstur cireng yang garing dan rasanya yang gurih, itu diminati semua kalangan, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang hobi atau senang makan cemilan gitu kan. Jadi kalau lagi iseng nonton TV gitu, mau ngapain ya, akhirnya goreng cireng seperti itu. Dan yang ketiga adalah karena harga yang relatif lebih murah atau harga relatif murah tidak bikin kantong jebol istilahnya. Nah, istilahnya banyak orang yang nanti akan membeli cireng yang akan dijual seperti itu. Nah, lanjut ke poin kedua, yaitu adalah value proposition. Nah, value proposition yaitu adalah nilai jual produk dengan alasan mengapa pelanggan memilih produk kita nih daripada produk orang lain gitu kan. Yang pertama, cireng kami itu adalah nggak cuma rasanya aja yang lezat, tapi isinya juga padat, isian ayamnya juga lumayan padat. Dan yang kedua adalah rasanya bervariasi, jadi nggak cuma ada rasa ayam, ada rasa sosis, ada juga rasa bakso dengan tiga varian, dengan tiga tingkat kepedasan. Jadi ada yang original, medium, ada yang mercon atau pedas sekali gitu. Dan yang ketiga, selain bisa jadi cemilan, cireng kami juga bisa jadi lauk, bisa jadi teman nasi, seperti itu. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah ini, channels yaitu adalah gimana caranya kita menjangkau pelanggan itu. Yang pertama itu melalui sosial media yang sekarang lagi rame ya, itu melalui Instagram dan Facebook gitu. Nah, yang kedua, produk cireng ini juga membuka peluang untuk reseller gitu ya. Jadi apabila ada customer yang terkendala membeli di kami secara langsung, bisa melalui reseller. Nah, yang ketiga itu melalui aplikasi komunikasi WhatsApp. Nah, jadi setelah menjangkau pelanggan, next pembahasan mengenai menjalin hubungan baik dengan pelanggan, yaitu adanya di customer relationship. Yang ini, customer relationship. Nah, yang customer relationship yang pertama yang kami tawarkan, istilahnya untuk menjalin hubungan baik dengan customer, yaitu adalah free ongkos kirim se-Jabodetabek setiap pembelian minimal 10 pieces. Itu nggak mesti 11 atau 12, jadi setiap pembelian 10 pieces itu free ongkir Jabodetabek. Nah, yang kedua, customer diberi sampel rasa apabila ada rasa yang baru. Jadi dua pieces itu diselipkan di pesanannya apabila ada rasa yang baru, terutama varian baru. Nah, yang ketiga yaitu adalah sebisa mungkin ramah dan se-friendly mungkin dengan customer. Selanjutnya itu ada revenue stream, ini yang di bawah ya. Revenue stream yaitu adalah usaha ini mendapat keuntungan dari mana gitu kan. Ya, poin intinya adalah tidak lain tidak bukan, yaitu dengan menjual cireng kepada pelanggan sebanyak-banyaknya gitu kan. Beralih ke poin ke-6, yaitu key resources. Yang ini, yang mengenai sumber daya. Nah, sumber daya di sini meliputi ada admin WhatsApp, ada admin Instagram, ada tim bungkus dengan tugas yang beda-beda gitu ya. Admin WhatsApp di sini adalah tugasnya untuk menjawab pertanyaan calon pembeli, sedangkan admin Instagram untuk melakukan promosi, fungsi utamanya. Lalu untuk tim bungkus ini sebagai tim packaging cireng ya. Jadi apabila ada pengiriman harus keluar Jabodetabek, biasanya kita menggunakan tim bungkus seperti itu. Lanjut ke poin ke-7, yaitu adalah ada ini, key activities.
yaitu aktivitas yang dijalankan ya guna berjalannya bisnis itu sendiri. Nah, pertama adalah admin tadi ya, tugasnya adalah menghandle pertanyaan, pembelian, melakukan promosi di sosial media gitu. Dan tidak lupa juga mencatat siapa saja customer yang mengikuti open pre-order seperti itu. Nah, yang ke-8 ada key partner. Nah, key partner adalah yang dapat bekerja sama dengan bisnis kita gitu kan. Yang pertama itu ada Paxel, yaitu adalah aplikasi untuk digunakan pengiriman maksimal 1 kali 24 jam. Ini barang sudah terima gitu, dan mengingat cireng kami tidak bisa lebih dari 2 hari suhu ruang seperti itu. Yang kedua itu ada aplikasi ojek online. Ini untuk mengantar pesanan same day ya, biasanya 3 sampai 4 jam. Ini lebih cepat dari Paxel gitu ya. Cuma harganya lebih mahal gitu. Yang ketiga adalah istilahnya ada kita berhubungan baik dengan supplier ayam atau hubungan penjual ayam dengan pembeli, kita sebagai pembeli gitu kan. Ya, itu gunanya untuk memperoleh harga yang istilahnya lebih murah, atau biasa disebut kalau orang kita biasa menyebutnya langganan gitu kan. Dan yang terakhir yaitulah Instagram dan Facebook untuk promosi dan repost snapgram, biasanya dari orang-orang yang udah beli kan biasanya tag Instagram kita kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada di bawah di sini, ini ada cost structure atau biaya yang dikeluarkan. Nah, itu biaya yang dikeluarkan dari bisnis ini ada internet dan pulsa yang digunakan untuk transaksi, lalu ada biaya transportasi dari rumah ke pasar gitu ya. Dan yang terakhir adalah alat-alat packing seperti bubble wrap, plastik, solasi, dan lain-lain. Sekian bisnis modal kanvas cireng isi yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.